Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan tentang kupas tuntas soal TIU CPNS dan PPK 2021 full track dan pembahasan bahagian yang kelima. Soal yang pertama, semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah tetapi pandai bicara. Simpulannya adalah A. Tuan M seorang penipu yang pandai bicara. B. Tuan M seorang penipu yang tidak ramah. C. Tuan M seorang penipu yang pandai bicara dan tidak ramah. D. Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. E. Tuan M bukan seorang penipu yang ramah. Untuk menarik kesimpulannya, pertama kita lihat dulu bahwa syarat seseorang disebut penipu itu ada dua, yaitu pandai bicara dan ramah. Yang kedua ada kata penghubung dan. Pada pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kedua syarat untuk menjadi penipu harus dipenuhi semuanya. Artinya harus kedua-duanya, pandai bicara dan ramah. Jadi tidak boleh hanya salah satu saja. Kemudian jika salah satu syarat saja tidak dipenuhi, maka orang tersebut bukanlah penipu. Jadi kesimpulannya adalah Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Jawabannya adalah D. Soal yang kedua, bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abodemen. Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Simpulannya adalah A. Badu tidak membayar untuk naik kereta api. B. Badu membayar kontan untuk naik kereta api. C. Badu membayar dengan tiket abodemen. D. Badu tidak mempunyai tiket abodemen. E. Badu tidak mempunyai uang kontan. Kita juga menganalisis pertama, untuk naik kereta api dapat menggunakan salah satu dari dua cara, yaitu membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Kita lihat juga kata penghubungnya yaitu atau pada pernyataan tersebut. Maka atau itu menunjukkan bahwa hanya membutuhkan salah satu cara untuk naik kereta api. Nah, jika Badu tidak membayar kontan berarti dia membayar dengan tiket abonemen. Berarti simpulannya adalah Badu membayar dengan tiket abonemen. Jawabannya adalah C. Soal yang ketiga, seorang karyawan bekerja 6 hari dalam 1 minggu. Aturan menyebutkan bahwa karyawan hanya memiliki 3 seragam dinas yang masing-masing berwarna putih, kuning, dan hijau. Baju hijau hanya dipakai setelah baju putih. Jika baju putih hanya dipakai di hari Senin dan Rabu, pada hari apa karyawan tersebut memakai baju kuning? A. Kamis dan Selasa. B. Kamis dan Jumat. C. Jumat dan Sabtu. D. Rabu dan Kamis. E. Selasa dan Jumat. Kita dapat membuat tabel berdasarkan pernyataan yang ada. Misalnya P. Putih, K. Kuning, dan H. Hijau. Kita buat tabel karena dia bekerja dalam 1 minggu, Senin sampai Minggu. Kita lihat, baju hijau hanya dipakai setelah baju putih. Belum bisa kita isi ya, karena kita nggak tahu kapan putih. Nah, ternyata jika baju putih hanya dipakai di hari Senin dan Rabu, berarti putih pada hari Senin dan Rabu. Maka kita kembali kepada baju hijau, berarti baju hijau dipakai pada hari Selasa dan hari Kamis. Pada hari apa karyawan tersebut memakai baju kuning? Kalau Minggu tidak bekerja ya, libur, dan baju kuning dipakai pada hari Jumat dan Sabtu. Jawabannya adalah C. Soal yang keempat, sebuah sepeda motor berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 6. 30 menit kemudian, sebuah mobil berangkat menuju kota A dari kota B. Jika kecepatan sepeda motor adalah 30 km per jam dan kecepatan mobil adalah 40 km per jam, pada pukul berapa mobil menyusul sepeda motor? A. Pukul 8, B. Pukul 9.30, C. Pukul 9, D. Pukul 7.30, E. Pukul 8.30. Kita lihat. Kecepatan pertama atau V1 yaitu motor 30 km per jam. Kecepatan kedua atau V2 yaitu mobil 40 km per jam. Cara mencari jarak tempuh motor yaitu dilihat dari motor yang berangkat dulu daripada mobil dengan selisih waktu 30 menit. Berarti 30 dibagi 60 sama dengan setengah jam. Lalu kita cari jarak yang ditempuh motor. Rumus mencari jarak adalah V kali T. Ingat segitiga ajaib sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu jika mencari jarak atau S maka kecepatan kali waktu, S V kali T. Untuk kecepatan motor 30 km per jam dikali setengah jam. Jamnya sama, kita coret jam, tinggal 30 km dikali setengah. Berarti kita kali setengah juga, 30 dibagi 2 dapat 15. Lalu waktu menyusul rumusnya adalah selisih jarak per V2 dikurang V1. Maka selisih jaraknya 15, 40 dikurang 30. Maka waktu menyusul 15 per 10 sama dengan 1,5 jam. Jadi mobil menyusul motor pada pukul 6.30 ditambah 1,5 jam menjadi pukul 8. Jawabannya adalah A.
Soal yang kelima, Bambang berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 72 km per jam. Andi berangkat dari kota B ke kota A dengan kecepatan 60 meter per sekon. Jika jarak kota A dengan kota B adalah 432.000 meter, waktu yang mereka butuhkan untuk saling berpapasan yaitu A 70 menit, B 80 menit, C 90 menit, D 100 menit, E 110 menit. Kita ubah dulu satuan kecepatan Bambang menjadi meter per sekon, karena kecepatan Bambang itu 72 km per jam. 72 km kalau kita jadikan ke meter itu, perhatikan tangga satuan panjang ini. Untuk kilometer ke meter itu 3 kali turun. Kilometer ke hektameter itu kali 10, hektameter ke dekameter itu kali 10, dekameter ke meter itu kali 10, maka 1000. Berarti 72 km dijadikan ke meter, maka 1000 dikali 72, 72.000. Kemudian 1 jam itu adalah 3.600 second. Maka 72.000 dibagi 3.600. Kita coret nolnya 2, tinggal 720 dibagi 36 dapat 20 meter per second. Untuk kecepatan yang kedua atau V2 yaitu 60 meter per second. Rumus waktu yang dibutuhkan untuk berpapasan adalah jarak per V atau kecepatan 1 ditambah kecepatan yang kedua. Waktu berpapasan sama dengan 432.000 meter per 20 meter per second ditambah 60 meter per second. 432.000 meter per 20 ditambah 60 menjadi 80 meter per second. Karena meternya juga sama di sini, kita coret juga meternya. Lalu 432.000 dibagi 80 menjadi 5.400 second. Kemudian kita ubah ke satuan menit dengan dibagi 60. Maka waktu berpapasan 5.400 second dibagi 60 meter per second. Secondnya kita coret juga, tinggal meter, maka 5.400 dibagi 60 menjadi 90 menit. Jawabannya adalah C. Soal yang keenam, seorang petani memiliki sawah berukuran 12 meter kali 10 meter. Berapakah luas sawah tersebut dalam satuan hektar? Kita ketahui bahwa 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter bujur sangkar. Maka luas sawah sama dengan 12 dikali 10 sama dengan 120 meter bujur sangkar. Kemudian 120 meter bujur sangkar ini kita bagi dengan 1 hektar. 120 dibagi 10.000, maka cara mudahnya untuk nol yang pertama kita coret, tinggal 1000. 12 dibagi 1000 berarti otomatis ini 0, sekian ya, karena kita sudah tahu 3 di belakang koma berarti 0,012 hektar. Jawabannya adalah C. Soal yang ketujuh, jika sebuah buku memerlukan 125 lembar kertas, maka berapakah jumlah buku yang dihasilkan dari 12 rem kertas? A 26, B 36, C 46, D 48, E 42. Kita ketahui bahwa satu rem itu adalah 500 lembar, sehingga jumlah buku sama dengan 12 dikali 500 per 125. Untuk memudahkan kita perkecil angkanya, 500 sama-sama kita bagi 25. 500 dibagi 25 adalah 20, 125 dibagi 5 yaitu 5. Kemudian 12 dikali 20 per 5. Lalu 20 dan 5 ini juga bisa diperkecil. 20 dibagi 5 itu adalah 4. Maka 12 dikali 4 sama dengan 48. Jawabannya adalah D. Soal yang ke-8, terdapat 2 buah bilangan. Bilangan yang besar jika ditambah 4 kali bilangan yang kecil sama dengan 99. Bilangan yang kecil ditambah 3 kali bilangan yang besar sama dengan 110. 3 kali bilangan yang kecil ditambah 4 kali bilangan yang lebih besar nilainya adalah A 17, B 31, C 175, D 157, E 185. Untuk memudahkan teman-teman, kita misalkan X sama dengan bilangan yang kecil, Y adalah bilangan yang besar. Dari soal diketahui bahwa bilangan yang besar jika ditambah 4 kali bilangan yang kecil sama dengan 99. Ingat, bilangan besar adalah Y, berarti Y ditambah 4 kali bilangan kecil, 4X sama dengan 99. Kita balik aja, 4X ditambah Y sama dengan 99. Begitu juga dengan yang kedua, bilangan yang kecil ditambah 3 kali bilangan yang besar sama dengan 110. Berarti bilangan yang kecil X ditambah 3 kali bilangan yang besar,
3Y sama dengan 110. Lalu kita sudah dapat perumpamaannya, yaitu 4X ditambah Y sama dengan 99, X ditambah 3Y sama dengan 110. Untuk memudahkan proses perhitungannya, maka 4X ditambah Y sama dengan 99 ini kita kali 3, dan X ditambah 3Y sama dengan 110 ini kita kali 1. 3 dikali 4X 12X ditambah Y dikali 3 3Y sama dengan 99 dikali 3 297. Kemudian X tetap karena dia dikali 1 ya. Di X ditambah 3Y sama dengan 110, kita kurangkan. 12X dikurang X sama dengan 11X. Kemudian 3Y kurang 3Y habis. 297 dikurang 110 sama dengan 187. X 187 dibagi 11. X sama dengan 17. Lalu kita cari nilai Y. Karena nilai X sudah kita dapatkan, yaitu 17. Maka kita masukkan kepada perumpamaannya. Kita ambil salah satunya, yaitu 4X ditambah Y sama dengan 99. 4 dikali X-nya 17 ditambah Y sama dengan 99. Maka 4 dikali 17 itu adalah 68 ditambah Y sama dengan 99. Y sama dengan 99 dikurang 68, Y sama dengan 31. Kemudian yang ditanyakan adalah 3 kali bilangan yang kecil ditambah 4 kali bilangan yang lebih besar nilainya. Berarti 3X ditambah 4Y, maka 3 dikali 17 ditambah 4 dikali 31. 3 kali 17 yaitu 51 ditambah 4 kali 31 yaitu 124 sama dengan 175. Jawabannya adalah C. Soal yang ke-9. Pak Anton memiliki usaha ternak sapi. Pak Anton memiliki 1000 ekor sapi, di mana dalam waktu 2 minggu persediaan makanan sapi selalu habis. Jika ia menambah 400 ekor sapi lagi, maka persediaan makanan akan habis dalam waktu A 9 hari, B 10 hari, C 11 hari, D 12 hari, E 13 hari. Kita buat diketahui 1000 sapi dalam waktu 2 minggu persediaan makanan selalu habis. Jika Pak Anton menambah 400 ekor sapi lagi, berarti 1000 ditambah 400 menjadi 1400 sapi. Maka persediaan makanan akan habis dalam waktu berapa? Kita misalkan harinya Y hari. Jadi 1000 sapi dikali 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena 2 minggu itu 14 hari. Sama dengan 1400 sapi dikali Y hari. 1000 dikali 14, 14.000 sama dengan 1400 dikali Y. Maka Y sama dengan 14.000 dibagi 1400. Maka Y 14.000 dibagi 1400. Langsung saja kita coret nolnya 2, kemudian 140 dibagi 14, Y sama dengan 10 hari. Maka jawabannya adalah B. Soal yang ke-10. Si A dapat menyelesaikan pekerjaan bisnis dalam waktu 7 hari, sedangkan si B dapat menyelesaikan pekerjaan bisnis dalam waktu 5 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama, pekerjaan bisnis akan selesai dalam waktu A 30 jam, B 40 jam, C 50 jam, D 60 jam, E 70 jam. Apabila ada soal tentang bekerja bersama-sama dan ditanyakannya waktu pengerjaan jika pekerjaan dilakukan bersama-sama, maka teman-teman perlu menggunakan rumus ini, yaitu waktu total sama dengan waktu A dikali waktu B dibagi waktu A ditambah waktu B, sama dengan waktu A yaitu 7, waktu B yaitu 5. Maka 7 dikali 5 per 7 ditambah 5. 7 dikali 5 35 per 7 ditambah 5 12, maka 35 per 12. Karena satu hari itu 24 jam, maka waktu total sama dengan 35 per 12 dikali 24. Langsung saja kita coret. 24 dibagi 12 itu adalah 2. 35 dikali 2 sama dengan 70 jam. Maka jawabannya adalah E. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang TIU part 5 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.